Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan tentang sistem koordinat kartesius R kuadrat atau bidang. Tujuan pelajaran kita yaitu untuk mengenal tempat kedudukan suatu titik pada sistem koordinat kartesius. Yang kedua, dapat menghitung jarak antara dua buah titik yang koordinatnya diberikan. Yang ketiga, dapat menentukan koordinat titik tengah suatu ruas garis yang ujung-ujungnya diketahui. Yang keempat, dapat menentukan koordinat suatu titik pada suatu garis yang titik-titik ujungnya tertentu dan perbandingan jarak titik itu terhadap titik-titik ujungnya diketahui. Sistem koordinat kartesius R kuadrat terdiri dari dua garis yang saling tegak lurus, disebut sebagai tinggi, dan berpotongan di titik O 0,0 yang disebut titik asal. Garis yang mendatar dinamakan sumbu X. Pada sumbu X dari titik 0 ke kanan disebut arah positif atau sumbu X positif. Sedangkan dari titik 0 ke kiri dikatakan arah negatif atau sumbu X negatif. Garis yang tegak dinamakan sumbu Y. Pada sumbu Y dari titik 0 ke atas disebut arah positif atau sumbu Y positif. Sedangkan dari titik 0 ke bawah disebut arah negatif atau sumbu Y negatif. Misalkan P sebuah titik sembarang seperti pada gambar 1 pada bidang datar yang telah dilengkapi dengan sumbu X dan sumbu Y. P1 adalah proyeksi titik P pada sumbu X dan P2 adalah proyeksi titik P pada sumbu Y. Bilangan yang menyatakan jarak titik O dan P1 disebut koordinat X. Dari titik P atau disebut absis titik P, sedangkan bilangan yang menyatakan jarak 0 dan P2 dinamakan koordinat Y. Dari titik P atau disebut ordinat titik P. Koordinat atau kedudukan A 3,2 artinya terletak 3 satuan panjang kanan arah positif dari sumbu Y dan 2 satuan panjang ke atas arah positif dari sumbu X. Koordinat B titik 4,2 artinya titik terletak 4 satuan panjang kanan dari sumbu Y dan 2 satuan panjang ke bawah dari sumbu X. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif, kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif, kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif, kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Oke, nama saya Indah Yulandari. Saya akan menjelaskan jarak dua titik. Jarak dua titik. Bila diberikan dua titik berlainan pada bidang, jarak keduanya adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Perhatikan gambar 1.4. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya misalkan A X1, Y1 dan B X2, Y2. Dua titik pada bidang melalui titik A ditarik garis sejajar sumbu X dan melalui titik B ditarik garis sejajar sumbu Y. Kedua ruas ini berpotongan di titik T. Maka segitiga ATB adalah segitiga siku-siku di T. Panjang ruas garis AT sama dengan harga mutlak X2 min X1 dan panjang ruas garis BT sama dengan harga mutlak Y2 min Y1. Selanjutnya, dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh harga mutlak AB kuadrat sama dengan harga mutlak AT kuadrat plus BT kuadrat. Maka diperoleh harga mutlak AB kuadrat sama dengan N akar dari harga mutlak X2 min X1 kuadrat ditambah harga mutlak Y2 min Y1 kuadrat. Oke,
Langsung saja ke contoh soal nomor 1. Tentukan jarak antara titik A 1,4 dan titik B min 3,2. Penyelesaian. Harga mutlak AB sama dengan akar dari harga mutlak X2 min X1 dikuadratkan ditambah harga mutlak dari Y2 min Y1 dikuadratkan. Maka dari rumus tersebut kita bisa menyelesaikan dan memasukkan angka-angka di atas. Oke. Selanjutnya, harga mutlak AB akar dari harga mutlak min 3 min 1 dikuadratkan ditambah harga mutlak 2 dikurangi 4 dikuadratkan. Harga mutlak AB sama dengan akar dari negatif 4 dikuadratkan ditambah negatif 2 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah akar dari 16 plus 4. Hasil akhir adalah harga mutlak AB sama dengan 2 akar 4. Di sini kita belajar tentang titik tengah ruas garis. Nah, titik tengah ruas garis itu apa? Misalkan diketahui dua titik A dan B. Nah, koordinat titik A adalah X1 dan Y1 dan koordinat titik B adalah X2 dan Y2. Nah, titik T adalah titik tengah dari A dan B. Misalkan koordinat titik P adalah X3 dan Y3. Perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, gambar di samping ini kita perhatikan. Terus di titik A, titik P, dan titik B adalah berturut-turut proyeksi titik A, P, dan B. Nah, kita peroleh absis titik A yaitu X1, absis titik B yaitu X2, dan absis titik P yaitu XP. Sekarang masih di gambar yang tadi ya. Nah, karena sudah diketahui absisnya, jadi karena titik P terletak pada pertengahan AB dan garis-garis AA1 dan PP1 sejajar, maka titik P1 terletak pada pertengahan ruas garis A1 B1 pula. Nah, jadi hasilnya yaitu A1 P1 mutlak sama dengan P1 B1 mutlak. Nah, sehingga kita operasikan di sini yaitu jadinya OA1 plus OB1 mutlak sama dengan OA1 mutlak plus OP1 mutlak plus P1 B1 mutlak. Nah, kita operasikan lagi nih. Jadi OA1 mutlak plus P1 B1 mutlak plus OP1 mutlak. Kita lanjut dioperasikan lagi jadi OP1 mutlak plus A1 B1 mutlak plus OP1 mutlak. Nah, kita peroleh yaitu OP1 mutlak plus OP1 mutlak atau disingkatnya jadi 2 OP1 mutlak. Jadi di sini kita peroleh bahwa X1 plus X2 sama dengan 2XP. Nah, sehingga XP adalah X1 plus X2 per 2. Nah, kita lanjut yang tadi nih. Karena tadi sudah ditemukan XP, maka kita harus mencari YP. Nah, cari YP-nya seperti apa? Dengan cara yang sama kita mencari YP dengan cara yang tadi. Nah, diperoleh YP adalah X1 plus X2 per 2. Nah, di sini maka karena sudah ditemukan YP dan XP-nya, jadi maka koordinat titik tengah sebuah ruas garis yang titik ujungnya A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 adalah X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2. Nah, jadi dengan demikian untuk mendapatkan titik tengah dari ruas
garis AB, kita hanya menghitung rata-rata masing-masing koordinat X dan Y dari titik yang diberikan. Kita lanjut ke contoh. Nah, di sini contohnya tentukan titik tengah dari ruas AB jika koordinat masing-masing titik diberikan oleh 1,5 dan min 3, min 1. Penyelesaiannya gimana? Jadi kita cari titik X dan Y. Cara mencari titik X bagaimana? Rumusnya adalah tadi sudah ditemukan, yaitu X1 plus X2 per 2. Nah, X1-nya yang mana? X1-nya adalah 1 karena ini adalah 1,5 dan min 3, min 1. Jadi kita peroleh X-nya adalah 1, X2-nya adalah min 3. Nah, kita langsung operasikan. Jadi 1 plus min 3 per 2 adalah min 1. Kita lanjut ke mencari Y. Nah, Y-nya kita langsung operasikan saja karena Y-nya adalah Y1 plus Y2 per 2. Kita langsung operasikan jadi 5 min 1. Kenapa 5 min 1? Karena Y1-nya adalah 5 dan Y2-nya adalah min 1. Nah, 5 min 1 per 2 adalah kita peroleh hasilnya 2. Nah, jadi titik tengahnya dari soal tersebut adalah P adalah min 1, min 2. Kita lanjut ke poin 4.1, yaitu koordinat titik pada suatu garis dengan perbandingan jarak ke ujung-ujungnya diketahui. Nah, di sini misalkan diketahui titik A dengan koordinat X1 dan Y1 dan titik B dengan koordinat X2 dan Y2 dan titik P dengan koordinat XP dan YP, membagi segmen AB sedemikian AP mutlak dibandingkan dengan PB mutlak sama dengan M banding N. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di dalam gambar 1.6 ini silakan diperhatikan dan kita akan bahas di slide selanjutnya. Masih dari gambar yang slide sebelumnya, berdasarkan sifat kesebangunan segitiga A absen AB dengan P absen AP, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut. Nah, perbandingannya adalah AP banding AB sama dengan AP absen banding AA absen. Jadi diperoleh M banding M plus N. Sedangkan AP absen sama dengan YP min Y1 dan A absen A sama dengan Y2 min Y1, sehingga perbandingannya adalah menjadi sebagai berikut. Nah, perbandingannya menjadi YP min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan M banding M plus N. Nah, kita dioperasikan ke bawahnya, yaitu jadinya YP min Y1 kali M plus N sama dengan Y2 min Y1 kali M. Nah, kita operasikan lagi, jadi hasilnya YPM plus YPN min Y1M min Y1N sama dengan MY2 min MY1. Nah, di sini kita langsung dioperasikan lagi, yaitu menjadi YP kali M plus N sama dengan MY2 plus Y1N. Nah, kita sudah terlihat nih perolehannya, yaitu YP sama dengan MY2 plus NY1 dibagi M plus N. Nah, dari hasil tersebut sehingga koordinat titik P, XP dan YP yang membagi segmen AB sedemikian sehingga AP mutlak dibandingkan dengan PB mutlak sama dengan M banding N adalah XP sama dengan MX2 plus NX1 sama dibagi dengan
M plus N dan kita peroleh juga YP sama dengan MY2 plus NY1 dibagi M plus N. Kita lanjut ke contoh 2. Ya, tentukan koordinat titik P adalah XP dan YP yang membagi segmen dari titik A adalah 6 dan 2 ke titik B adalah 4 dan 7. Sedangkan rasio dari AP mutlak banding PB mutlak adalah 2:3. Nah, teman-teman bisa memetakan dulu, yaitu kita sudah bisa menganalisis bahwa X1-nya adalah min 6, X2-nya adalah 4, Y1-nya adalah 2 dan Y2-nya adalah 7. Nah, karena perbandingan AP mutlak dan PB mutlak 2:3, jadi kita langsung bisa peroleh M-nya adalah 2 dan N-nya adalah 3. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Kita langsung ke mencari YP dan XP. Mencari XP dengan rumus yang tadi sudah kita peroleh, yaitu MX2 plus NX2 plus NX1 dibagi M plus N. Kita langsung masukkan saja, jadi dapat diperoleh jadi 2 kali 4 plus 3 kali 6 3 kali min 6 dibagi 2 plus 3 diperoleh, langsung kita dapat memperoleh hasilnya yaitu min 10/5. Nah, karena XP nya sudah diketahui, sekarang kita lanjut mencari YP dengan cara yang sama. Pasti teman-teman sudah paham. Kita peroleh yaitu 20/5 adalah sama dengan 4. Nah, sehingga karena sudah ditemukan XP dan YP-nya berapa, jadi koordinat titik P, XP dan YP adalah P min 2 dan 4.